الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر حفظكم الله الحمد لله. Rasa syukur terpanjatkan kepada Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada alam semesta. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, pembawa kedamaian, penuh cinta kasih, penyebar risalah rahmah bagi alam semesta. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini segenap kaum muslimin di persada negari menunaikan salat dan merayakan Aidil Fitri dengan khusyuk dan penuh kepasrahan. Gema takbir, tahlil, tahmid dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan, dan setiap insan beriman dari setiap insan beriman. Semuanya berpusat dan bermuarak sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih redha dan anugerah Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Melalui Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab tidak terdapat keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 2 menurut Imam Al-Baydawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrar Ta'wil mengatakan, "Zalikal kitab" atau itu kitab merupakan kata untuk menunjukkan sesuatu yang jauh yang ia ditafsirkan sebagai surah Al-Baqarah atau Al-Quran itu sendiri.
Sebab kitab Al-Quran itu sendiri kitab atau kitab suci terdahulu, sedangkan makna asal kitab adalah kumpulan ataupun himpunan atau gabungan. Sementara Al-Qurtubi mengutip Al-Jundi, kitab itu gabungan dari huruf-huruf. Adapun pengertian tiada terdapat keraguan adalah bahwa kitab itu demikian jelas dan gamblangnya, di mana orang-orang memiliki akal sehat tidak meragukannya sebagai wahyu yang mengandung mukjizat setelah menganalisanya. Tiada seorang pun meragukan kemukjizatan Al-Quran menurut Imam Al-Baydawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ataupun kekafiran kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan ataupun kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa Dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya menuju jalan keselamatan. Dia mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari gelap kekufuran dan keraguan menuju cahaya kebenaran yang sangat jelas, terang, mudah dan bersinar terang. Sedangkan pelindung orang-orang kafir adalah syaitan yang menjadikan kebodohan dan kesesatan itu indah dalam pandangan mereka, serta mengeluarkan mereka dari jalan kebenaran menuju kekufuran dan kebohongan. Ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu Allah menyebutkan kata an-nur dalam bentuk tunggal dan menyebutkan kata az-zulumat dalam bentuk jamak, karena kebenaran itu hanyalah satu, sedang kekufuran itu mempunyai jenis yang beragam dan semuanya adalah batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nuansa pagi ini diselimuti rasa syukur dan rasa sukacita dan gembira, karena kembali kefitrahan atau kesucian jiwa seperti baru lahir dari kandungan ibu. Kebersihan hati pasca melaksanakan amaliyah Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman samahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunnahkannya salat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pantas kita juga merasa sedih dan berduka. Momentum Ramadan yang telah usai belum dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari Ramadan. Bertarawih mengajar jumlah rakaat tanpa khusyuan. Tilawatil Quran hanya mengejar target khatam. Bersedekah hanya sekadar ingin dikatakan dermawan. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis jika di akhir Ramadan, karena merasa khawatir tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan bersedih kalau Ramadan yang telah berlalu merasa amalnya sedikit, meskipun mereka sesungguhnya benar-benar telah memanfaatkan momentum Ramadan dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan merupakan sarana pendidikan kepribadian dan pembinaan umat manusia untuk memperbaiki sikap dan mentalnya. Di dalamnya kita digembleng, dididik, dilatih dan dibina secara ketat dan terprogram, sehingga kelak pasca Ramadan menjadi manusia yang mumpuni, berprestasi dan unggul serta berdaya guna, sehingga diharapkan menjadi sosok manusia memberikan maslahat dan manfaat untuk negara dan agamanya. Indonesia
Sesungguhnya negara yang memiliki kondisi unik dilihat dari perkembangannya. Keunikannya tidak hanya dilihat dari kebinekaan komponen dan kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Komponen bangsa Indonesia terdiri dari beragam konteks sosial kemasyarakatan dan budaya bangsa yang terus berkembang dari kurun waktu ke waktu. Dilihat dari kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, dapat dikategorikan sangat melimpah ruah disertai dengan letak geografisnya, kepulauan yang berada di lintasan Jamrud Khatulistiwa, tanah air yang subur, air yang melimpah, udara yang segar, kekayaan sumber energi dan mineral yang melimpah di dalam tanah dan laut. Semuanya memberikan keunikan terhadap bangsa ini yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa terhingga, sehingga dapat dikatakan, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Namun sayang, kenapa bangsa ini masih saja dilanda kemiskinan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidakstabilan, korupsi merajalela dan sebagainya. Sejenak mari sama-sama kita renung dan kita pikirkan beberapa indikasi tentang apa yang salah dengan bangsa ini. Tentu salah satu jawabannya adalah rapuh dan rusaknya moral anak bangsa yang menjadi akut. Korupsi, asusila, kejahatan, tindak kriminalitas hampir sampai pada titik nadir dan pada semua sektor pembangunan. Oleh karenanya, pendidikan karakter melalui Ramadan merupakan suatu kebutuhan mutlak untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk membangun moralitas, kepribadian, mental dan akhlakul karimah menuju tiang penyangga bagi bangsa dan negara ke depannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidil Fitr rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga dapat memberikan motivasi kepada kita agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang suci ini dan mulia ini. Selamat menyambut dan merayakan Aidil Fitri 1444 Hijriyah, kembali suci dan murni. Selamat memperingati hari Kartini, habis gelap terbitlah terang. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.